Seorang warga bernama Rianto mendesak pihak kepolisian untuk segera menindaklanjuti laporan dugaan tindak pidana pengeroyokan dan aksi main hakim sendiri yang menimpanya. Kasus ini telah dilaporkan secara resmi ke Polresta Bandar Lampung. Peristiwa bermula saat korban berada di kediamannya. Saat itu, dua orang yang diketahui merupakan keponakan dari pemilik rumah yang kehilangan barang, yaitu R dan I, datang dan hendak menuju bagian belakang rumah. Korban yang berniat membantu lantas mengantar keduanya. Namun, setibanya di lokasi, korban justru dihadapkan pada kerumunan keluarga korban kemalingan. Tanpa kesempatan memberikan klarifikasi, ia disebut langsung dipojokkan oleh sekelompok orang yang didominasi kaum pria. Menurut keterangan korban, salah satu warga tiba-tiba melakukan pemukulan. Tak lama kemudian, seseorang memanggil dan menuduh korban telah terbukti melakukan pencurian. Korban mengaku tidak diberikan kesempatan untuk menjelaskan keadaan yang sebenarnya. Penganiayaan yang terjadi disebut melibatkan 8 hingga 9 orang, 5 diantaranya merupakan perempuan. Dalam aksi tersebut, korban mengaku diseret, diinjak-injak, dipukul menggunakan batu, hingga diikat dengan tali dalam kondisi tidak berdaya. Korban dituduh mencuri 1 unit iPhone, namun tuduhan itu dibantah tegas oleh korban. Ia menjelaskan bahwa telepon genggam yang dipermasalahkan merupakan milik pribadi saudaranya dan bukan barang hasil curian. Setelah kejadian, korban sempat dibawa ke Polsek Teluk Betung Timur dan menjalani pemeriksaan selama 1 hari. Namun pada Senin malam, korban dipulangkan karena tidak terbukti melakukan tindak pidana. Masuk 9 dah, udah Harudi. 8-9 orang ya Bang ya? Itu satu keluarga semua? Yang saya masukin di laporan itu cuma 7. 7. Itu abang dipukul itu seperti apa? Diikat atau gimana Bang? Kalau ngeliat video abang sempat diikat tuh Bang? Enggak, itu pas saya digini dulu, saya udah nggak kehilangan ini. Udah nggak berdaya lah Bang ya? Saya udah main-main pukul-pukul aja, datanglah. Dia udah ngaku apa tuh saya? Setahu saya tuh yang jual handphone itu saudara saya ini, tapi HP itu kenapa dia, bukan HP maling. Kedengaran dorang, HP iPhone kayak mana? HP iPhone aja nggak pernah megang tuh saya, makanya itu katanya mau jual handphone. Kata saya panggil orangnya sini, saksinya semana? Udah lama-lama, kemudian dia mukul lagi dorang. Nggak kasih kesempatan ngobrol, bawalah sampai depan ini, digebuk lagi, diikat kita lihat dia saya saksi digebuk lagi sampai digebuk terus, sampai diinjak pakai batu juga Bang, mereka itu di situ awal mulanya. Informasi sempat dibawa ke Polsek Bang? Nah, bawa Polsek sono. Polsek Teluk Betung Timur ya? Sampai Teluk Betung Timur itu juga berkata, saya bilang, kamu ngambil apa yang tanya? Saya nggak ngambil apa-apa Pak, saya nggak tahu masalahnya Pak. Mereka ya memang ngambil tindak lanjutnya, udah main hakim sendiri saya nggak tahu katanya. Mungkin barang mereka ngingetin yang masalah yang lama, tapi kan saya nggak pernah gitu lagi. Pas saya punya anak udah mencapai anak gadis, anak saya bergaul juga dengan mereka. Mana mungkin saya mau kayak gitu Pak? Saya dijadikan menghitam mereka semua, menguntungkan mereka banyak uang katanya. Miliaran uang, udah dapat uang lebih juga kebun segala macam. Terus udah berapa lama diperiksa di Polsek itu Pak? Satu hari Minggu Bang, malam Senin keluar Bang. Malam Minggu? Maksudnya keluar pulang. Minggu malam Senin. Mereka ini ngebanggain karena harta doang banyak, makanya itu. Terus kita udah laporan lagi Bang ke Polres Bang? Lapor lagi di Polres. Udah itu sampai sempat visum ya. Tapi ini belum naik Pak. Kenapa kata saya kok nggak ditindakan? Belum ada tindakan dari Polres. Maka saya masih kecewa karena saya bilang sama saudara, kenapa nggak udah benda tentangku Pak? Saya belum masih nggak terima, saya yang sakit. Saya masih nggak terima. Kalau nggak ini, saya yang nanti yang adanya saya sehat, nanti saya yang dendam mereka saya. Jadi harapan kita polisi agar tindak lanjut Bang ya? Harapan begitu Bang, polisi tindak lanjut mereka. Harapan saya polisi harus ngambil tindak lanjut dari situ, daripada nanti saya hilap, mereka yang kena saya ini. Meski laporan penganiayaan telah diterima dan gelar perkara secara daring juga sudah dilaksanakan, hingga kini pihak korban mengaku belum mendapatkan kepastian hukum terkait penanganan kasus tersebut. Korban dan keluarganya menyatakan kecewa karena laporan yang sudah masuk belum menunjukkan perkembangan berarti.
Mereka berharap Polresta Bandar Lampung segera mengambil langkah tegas terhadap para terduga pelaku. Dari Kota Bandar Lampung, Tim Liputan melaporkan.